Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Usaha layanan wisata. Oke, silakan naik ya. Bisa disampaikan kepada wisatawan. Selain itu juga bisa mata pencarian kalau memang di dataran tinggi itu seperti apa sih mata pencariannya kesehariannya. Nah itu juga bisa digali. Jadi banyak hal yang harusnya bisa disampaikan kepada wisatawan pada setiap tempat yang menjadi tujuan pertama. Itu siapa? Kalau nanti tidak boleh main-main ya, karena kita disebut sengaja kita bukan aktivitas publik publikasikan harus serius, tidak boleh main-main. Oke, selanjutnya adalah mulai perjalanan kita ini awalnya kita selamat kembali lagi ke sekolah dan tidak ada halangan satupun untuk kita perjalanan. Mari kita berdoa bersama dan semangat ya. Usaha layanan wisata. Pak.
Ayo, Bu. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan uting kelas dengan tujuan destinasi wisata yang pertama Taman Panda, dan yang kedua Museum Asimbojo, yang terakhir Rumah Adat Bima yang terletak di Wawo, yaitu Umalenge Wawo. Tidak lupa pula dengan bapak driver kita, yaitu Pak Fahmi, akan membantu kita selama perjalanan berlangsung. Say hi dulu Pak Fahmi. Hai Pak Fahmi, jangan ganti. Nggak bisa. Dan di samping kiri kita Pak Jen. Sesuai dengan. Dan Pak Jen, beliau adalah salah satu guru produktif di kelas 11 UPW. Senai dulu Pak Jen. Hai Pak Jen. Dan juga ada kejul kita yang cantik, yaitu Ibu Asi. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Asi. Selain Ibu Asi, ada juga beberapa guru cantik ini yang akan mendamping kita untuk tur hari ini. Di sini saya akan memandu perjalanan kalian selama kurang lebih 30 menit sedepannya. Sebelum kita bisa sampaikan yang pertama Indonesia kalau wisatawan dari luar negeri. Kalau cuma dalam negeri, kamu cukup sampaikan NTB secara keseluruhan. NTB ini terletak di wilayah waktu Indonesia Tengah, kemudian beribu kota di Mataram, dan adalah salah satu pulau paling ujung di di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti itu. Kemudian kasih mata pencarian penduduk. Baru setelah itu kamu masuk ke Bima secara khusus, informasi khusus. Apa aja informasi khusus? Bima, mata pencaharian, letak geografis, dan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Itu kayaknya tadi kelewat. Kemudian kamu tidak boleh menyebut kalian, ya. Kalau ini kamu lagi bawa teman-teman, ya berarti teman-teman aja. Jangan sebut kalian, karena kurang sopan didengar, nggak enak, ya. Nah, itu. Kemudian yang perlu kamu sampaikan itu adalah apa aja yang kamu lihat di kanan kiri, depan, belakang itu. Nah, sampaikan. Yang penting tidak terlalu lama. Nah, misalnya nih, kayak gini, oh ya kita sedang melewati daerah persawahan. Di sini ini adalah daerah Tengah, Desa Tengah. Desa Tengah ini terletak di Woha ya, di Woha. Nah, kayak gitu. Ya, Safarani ya.
Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Tentunya masih ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bivalus Maya yang akan memandu kalian menuju destinasi pertama kita, yaitu Taman Panda. Nah, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu nih, ada yang sudah tahu belum sih tentang daerah Bima? Belum. Wah, sepertinya ada beberapa teman-teman yang belum tahu ya. Iya. Oke, saya akan berbagi sedikit tentang daerah Bima. Kabupaten Bima awal mulanya sebagai sebuah wilayah yang berbentuk kesultanan dengan nama Kesultanan Bima. Kesultanan Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 Masehi, ketika Sultan Abdul Qahir dinobatkan sebagai Sultan Bima pertama yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bima salah satu kabupaten yang berada di paling timur Pulau Sumbawa, yang memiliki banyak destinasi wisata, yaitu ada Pantai Amahami, Pantai Kalaki, Masjid Teragung Amahami, Museum Asim. Selama perjalanan berlangsung, kita akan melewati beberapa tempat, yaitu bernama Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin, diambil dari nama Sultan terakhir Kerajaan Bima, di mana jumlah penumpang di atas 250.000 sampai 500.000 orang per tahun. Bandara Sultan Muhammad Salahuddin yang juga dikenal dengan nama Bandara Bima ini melayani 4 kali penerbangan. Rute penerbangan itu menggunakan maskapai Wings Air. Ada 3 rute tujuan dari Bima, yaitu Lombok, Denpasar, dan Makassar. Lewat bawah aja Pak Guru. Lewat atas itu mereka nanti kekurangan ini. Kanan kiri mau ada apa, Biva? Nah, di sini ada Dekat kawasan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima di Nusa Tenggara Barat atau NTB ada hamparan tambak garam yang menjadi salah satu lokasi penghasil garam bagi wilayah Bima, Ya, kananmu. Dompu, dan daerah-daerah lain di NTB. Berarti Barisan yang tambak-tambak lain, Bu. ini biasanya menjadi pemandangan menarik dari arah jendela pesawat sebelum landing atau take off dari Bima. Sini aja Pak Jen ya. Iya, di sini aja yang ada tulisan Taman Pantai. Kita sudah sampai di destinasi pertama kita, yaitu Taman Panda. Diharapkan untuk teman-teman semua untuk tetap menjaga sopan santun di setiap destinasi yang akan kita kunjungi, Menjaga baik kebersihan. terhadap masyarakat lokal dan menjaga kebersihan, baik terhadap masyarakat lokal maupun benda-benda dan barang yang ada di destinasi tersebut. Maupun burung-burung. Burung sih. Ini
Jika kamu ingin berlibur ke wilayah Bima, maka jangan lewatkan untuk pergi ke Teluk Bima, tepatnya Jalan Baru Panda. Para pecinta kuliner ikan bakar akan terpesona ketika masuk ke tempat wisata Taman Panda tersebut. Hanya di sini kamu akan melihat keindahan Teluk Bima sambil menikmati kuliner laut di sekitarnya. Tak hanya itu, kamu juga akan melihat pemandangan paling menarik yaitu Pulau Kambing yang menjulang tinggi di tengah laut. Jadi, tidak aneh kalau Jalan Baru Panda menjadi salah satu tempat wisata favorit wisatawan kuliner. Kamu bisa mengajak keluarga dan teman-teman karena di sini kamu bisa melakukan refreshing jelang sore sambil icip-icip ikan bakar yang segar. Pastinya, harga yang dikenakan sangat terjangkau serta mudah sekali untuk dijangkau kendaraan. Nanti next poinnya, kalau misalnya kita sedang menjelaskan apa, kayak di pantai ini kita menjelaskan kondisi, artinya kita menunjukkan ini juga kondisi yang dulu dipakai untuk menyimpan hasil pertanian, jadi penyimpanan gabah, jagung, ubi dan sebagainya, kayak gitu harus ditunjukin. Maksudnya kita menjelaskan apa, kita harus show ke wisatawan, kita harus menunjukin. Dan di depan kita ada juga lesehan atau ada juga tempat-tempat berjual es kelapa. Bisa juga kita sambil menikmati es kelapa sambil melihat pantai Kalaki atau melihat Teluk Bima seperti itu. Harus ditunjukin. Maksudnya kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kita berbicara atau menjadi public speaking, body language juga harus diperhatikan. Tangan jangan dia begini, kita bukan reporter TV yang sedang liput gitu loh. Kita ini tentang berwisata. Maksudnya buat itu semenarik mungkin biar wisatawan juga nggak jenuh kan. Nah untuk next pointnya nanti, harus lebih gesit lagi lah. Maksudnya kita harus lebih semangat gitu. Oke? Nah nanti PR yang untuk next point ya, jangan datar.
Lengge, kita harus tunjuk inilah rumah Lengge itu. Kalau misalnya kita selalu menjelaskan tentang apa campur ataupun pantai, kita harus tunjuk ke atau menunjukkan ke wisatawan tentang objek yang kita jelaskan. Mungkin di sini ada lagi yang mau view atau mau ini menjelaskan tempat di Taman Panda, atau kita lanjut ke next point. Yang mau menguasai aja silahkan Ya. cek video di sini. Jadi harus menguasai destinasi wisata yang akan kita kunjungi. Jadi sebelumnya memang kalian harus prepare gitu. Jadi kan kayak gini pas di tempat wisata gini kayak gini ya. Jadi nanti yang giliran selanjutnya silahkan prepare dari kita naik. Silahkan prepare ya. Jangan sampai pas kalian take video mau ya. Yo, setelah ini siapa? Ayo deh. Kalau masalah dokumentasi ini adalah nomor kesekian ya dari misi yang sedang kita jalankan sekarang. Ini take video dan sebagainya ini hanya poin kesekian lah. Tapi pada dasarnya yang ingin kita pelajari, ingin kita tekankan di sini bagaimana kalian itu menguasai apa yang misi yang kita jalankan ini adalah multi-class. Beberapa poinnya kita harus harus kuasai. Kalau masalah take video ini hanya bonus saja dari perjalanan. Intinya daripada misi kita kali ini adalah menguasai bagaimana mengimplementasikan ini sondi, namanya sondi. Ini senjata pasukan khusus untuk sekretaris desa. Kalau sekarang sekretaris ada tuh pengawal. Yang ini namanya janeli. Janeli itu khusus untuk camat, pangkat camat. Yang ini namanya mahkota Kerajaan Riau, Manggarai, Flores. Ya, Flores Barat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, Alor itu wilayah Bima dulu. Karena Bima dengan Goa dulu diatur oleh Belanda, akhirnya menang juga jadikan mahal Kerajaan Sangga dengan Goa. Itu dari Goa. Ya, di bawah naungan Kerajaan Tambora. Ya, Tambora itu ada 3 kerajaan dulu yang meletus pada tahun 1815. Itu gelapnya sampai di Amerika. Kerajaan Tambora sangat dengan PK yang hilang. Meletusnya Gunung Tambora sampai ke Gresik Jawa Timur. Amerika satu tahun gelapnya. Nah, kalau yang ini gelombangnya bersisi emas itu dipakai untuk tali sere atau tali. Kalau ini namanya keris tanda jabatan untuk jaksa tinggi, jaksa agung, panglima perang. Yang palang merah itu dipakai di atas topinya. Kalau yang di pojok itu pasukan yang kawan Raja Riau, Manggarai. Ini keris tanda yang ke-13 ini, etalase ke-13 itu Perdana Menteri. Yang etalase ke-12 itu hukuman mati. Ini pintu masuk di bawah itu masih asli. Kalau ini hilang dulu bakar, diganti dengan yang sapi. Terus itu ditempati karena gara-gara ini hilang, bakar. Ini masih ada ini tengah. Terus ini Sultan Abdul Aziz. Ada makamnya di sebelah baratnya di sini sana. Sama ini. Kalau ini di Jakarta, Sultan Muhammad Salahuddin.
lebih terakhirnya. Ini Sultan ke-15, ini ke-16, ini ke-17. Ya. Di sini lagi. Nah, ini pakaiannya jaksa ini pakaian jaksa, ini sumpah prajurit, ini jenazah tentara kerajaan, ini bagi saya ini polisi angkatan laut. Ya, di sini lagi. Ini baju besi yang dipakai oleh pegawai raja untuk melawan Belanda. Ya, ini 10 kilo baju besinya. Ya, senjata api juga sama. Nah, kalau ini perlengkapan upacara kematian. Itu pedang di atas untuk tali Pancasila. Nah, ini tali bunga. Kalau ini cerai untuk hiburan, ini kan kafan untuk membungkus mayat. Kalau ini jati kasih pahu, namanya jati yang berdiri sendiri. Kasih pahu itu dia tidak ada saudaranya, tidak ada ibu bapaknya, kayak jati yang berdiri sendiri, anak yatim piatu. Ya, ada bukunya kalau yang mau beli sejarah rumah. Kalau ini tameng namanya untuk kayak polisi tentara itu penahan kalau waktu perang. Ini alat kesenian. Ada semua sama dengan bentuk ini. Ada silu, ada serone, ada deritu, ada biola, ada gambus, ada rebana, ada gendang. Ya, ada semua. Kan masih tidak ada oleh pamannya Asia masuk di kota ini ada tersebut. Naik ke kalau bukan kalau itu membangun masjid di sana. Namanya Masjid Kamina yang diaminkan oleh masyarakat Bima masuk ke dalam. Kalau ini namanya lengke tempat tinggal yang asli ada di bawah. Itu zaman dulu ada toko timur dengan toko barat. Toko barat itu masih kayak begini. Kalau toko timur sampai sekarang masih ada. Di Semori itu masih ada satu dua. Kalau di Lamongan itu masih ada. Di sana buat taruh padi sekarang. Kalau kebakaran rumah kan ada padinya untuk dimakan di sana. Nah, kalau kebakaran dan simpan di rumah kan tidak ada. Jadi masih ada yang di sana taruh padinya. Ini foto-foto lama sudah ada di sekian bulan. Zaman sultan, zaman kerajaan. Permisi. Ya, ada rumah lengke, ada pakaian adat. Dari Jombang. Kalau ini namanya lengke. Lengke itu tempat tinggal yang asli. Ini namanya rumah ceko. Nah, ceko itu dia punya kakinya ini silang dia ini. Nah, ada naik di samping dua-duanya namanya ceko. Kalau ini bagian sehari-hari sultan, ini subak prajurit. Kalau ini namanya bagian adat dongko. Bagian adat dongko ini yang suku asli Bima. Ini ditenun dari dua pohon kapas sarungnya. Zaman dulu ditanam. Dia punya buta, ditanam di lebur, dipetik, dijemur. Dijadikan benang untuk membuat sarung atung. Kalau ini pakaian adat dongko ini hitam-hitam dia. Namanya celana itu deko namanya. Dekonya dia sampai di bawah lutut. Ya. Perempuan. Ya. Kalau laki perempuan juga ini yang laki itu perempuan. Kalau ini buat khataman Al-Quran sama sunnah. Beliau yang pertama. Ya, terus fotonya di atas ini setelah pulang dari Ende mampir ke Bima karena diasingkan di Ende dulu. Ya. Pada tahun 1939. Ya, keduanya 30 November 1950 ada beliau di sini. 1957 beliau ada di Bima, 1930 sampai 1940 ada di Bima. Ya, terus beliau sering ke sini, ada guru pertuanya beliau ke sini, Kiai Haji Nurdin, namanya orang Silakananga. Beliau aspirasinya dari kalau Indonesia merdeka itu aspirasinya dari Sultan Bima 17 Agustus tahun 1945 ada di Bima
aspirasi dari Sultan Bima. Kalau Pancasila dari Bima, kalau burung Garuda, lambang negara tengok kanan dari Bima. Karena pendukung pertama dari Sultan Bima disetujukan merdeka seluruh Indonesia. Ya, beliau ini sekolah ke Mekah. Ya, karena bapaknya masih ada tanah wakaf di Mekah, semacam asrama Sultan Ibrahim. Beliau sekolah ke Mekah dibawa oleh kiai. Setelah pulang mereka bangun sekolah Darul Ulum, madrasah, ibtidaiyah, pokoknya seluruh sekolah SD, SMP, SMA, PGA, SPG, semua sekolah itu dibangun oleh beliau. Karena beliau tahu beliau ini semacam Wali Songo. Tahu Wali Songo? Kiai. Ini beliau ini sering aspirasinya kalau seperti Putri Mariam kan kuliah di Universitas Jogja, ya di pulang pergi pakai pesawat jam kalau kuliahnya beliau doktornya umur 88 tahun. Siti Mariam kerja di kantor gubernuran zaman dulu itu mengurus SK PNS orang. Kalau Putra Kahir dia kontraktor untuk mengurus untuk proyek-proyek seluruh jalan raya Kota Bima atau dari pusat ke sini di gubernuran yang Putra Kahir. Orang tuanya Haji Ferry. Kalau orang tuanya Haji Ferry itu kan Haji Abdul Kahir itu nikah dengan Putri Serang Banten. Karena ada tadi itu yang lari ke Jawa Barat membantu perang di Ponegoro itu ada keturunan dari situ, istrinya Putra Kahir. Ya. Ini pantungnya beliau tuh. Ya, gantunglah cita-cita setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jatuhlah apa? Ketika engkau jatuh, akan jatuh di atas bintang-bintang. Itu pepatahnya. Ini lagi ada lain yang ini. Boleh difoto, dibaca di rumah. Ya, ayo. Ini ranjangnya masih asli ini. Ini ada rodanya di bawah. Ini asli kayak model Stanley atau perak. Nah, ini lemari masih zaman dulu punya. Ayo ke sini lagi. Nah, ini namanya bendera ini bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Putri, bisa dipanggil Nurul. Saya akan memandu tempat wisata di Museum Asing. Museum Asim Bojo adalah bangunan Istana Kesultanan Bima. Asim Bojo dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Istana Bima. Bangunan bergaya Eropa ini mulai dibangun pada tahun 1927 dan selesai pada tahun 1929. Versi lain menyebutkan tahun 1930 Masehi pada masa Sultan Muhammad Salahuddin. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Ambon Rehata yang diundang oleh Belanda dan dibantu oleh Bumi Jero. Pembangunan Istana Bima dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Dana pembangunan istana bersumber dari anggaran belanja kesultanan dan uang pribadi sultan. Istana Bima memiliki luas tanah 30,728 meter dan luas bangunan 6x18 meter persegi. Sejak tahun 1929, versi lain menyebut tahun 1930 Masehi, mulai dihuni oleh para ahli waris keturunan Bima. Istana Bima berubah status menjadi museum pada tahun 1989. Kemudian pada bulan Maret 2008 menjadi UPTD Museum Asim Bojo.
Uma Lengge merupakan bangunan tradisional suku Bojo yang berada di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Bangunan yang mirip rumah ini sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Walau terlihat sederhana, bangunan ini membutuhkan artistik yang unik dan harus ada keahlian khusus untuk membuatnya. Semua bahan bangunannya berupa kayu dan bambu serta rumbia atau ilalang sebagai bahan atap dan dindingnya. Pada zaman dahulu, Uma Lengge digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Wawo dan sebagian digunakan juga sebagai lumbung. Uma Lengge umumnya menggunakan 4 tiang yang menumpu pada fondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan tiang. Konstruksi bangunan ini agar tahan gempa dan angin kencang atau dalam arti lainnya tidak mudah runtuh. Seluruh bagian merupakan satu kesatuan yang diletakkan di atas batu begitu saja. Tiang atau dalam bahasa Bimanya RI Uma berbentuk huruf A. Setiap RI diberi wole semacam pasak untuk mengunci tiangnya. Ukuran fondasi biasanya bervariasi, tergantung besar tiang penyangga bangunan. Pada pemasangan fondasi, langsung diletakkan di permukaan tanah. Di masa lalu, Uma Lengge dan Jompa dibangun bersanding. Jompa harus berada di belakang Uma Lengge karena kehidupan masa lampau masyarakat Bima tak terpisahkan dengan pertanian. Hasil panen baik berupa padi, gandum, jagung, dan lainnya selalu disimpan di Jompa. Untuk mengambil padi atau hasil panen di Uma Lengge hanya diperkenankan bagi ibu-ibu karena mereka yang bisa mengetahui akan kebutuhan keluarganya. Menaiki Uma Lengge diperlukan sebuah tangga dari kayu ataupun dari bambu. Jika sudah selesai menyimpan atau mengambil padi maka tangganya akan dibawa kembali dan disimpan di tempat yang aman. Hal ini dilakukan agar terhindar dari aksi pencurian seiring hilangnya Uma Lengge sebagai rumah tempat tinggal. Jompa pun dibangun bersama-sama di sebuah lahan kosong oleh warga Desa Maria. Ada sekitar 200 jompa yang masih berdiri dan menjadi lumbung padi warga Maria. Hampir setiap kepala keluarga memiliki lumbung padi dan untuk membedakannya mereka menandai dengan nomor. Uma Lengge dan Jompa dibedakan oleh bentuk dan atapnya. Uma Lengge berbentuk kerucut, berdinding dan beratap alang-alang. Sedangkan Jompa berbentuk seperti bangunan rumah tidak berdinding dan beratap seng atau genteng. Ukurannya hampir sama 2,5 meter kali 2,5 meter atau 3 kali 3 meter. Memiliki Uma Lengge merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Wawo. Kepemilikan rumah itu tidak menjadi simbolisasi seseorang kaya harta atau tidak. Kenyataannya, setiap orang yang rajin bekerja bisa memiliki Uma Lengge dan lumbung yang selalu terisi di bagian atasnya. Thank you.